Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast LP2M Macarita. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh dari perusahaan PKSS. Mungkin bisa dijelaskan sedikit siapa nama Tak dan posisi Tak di PKSS. Untuk kakak dulu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya Titin. Ya, saya sebagai spesialis talent acquisition senior ya. Jadi ya dulunya sebagai psikolog berubah nama. Nah, saat ini kurang lebih saya sudah di PKSS itu kurang 12 tahun. Oke. Ya, dari awal sampai saat ini masih menduduki sebagai untuk di divisi rekrutmen. Gitu. Nah, Oke, ini ada silakan. rekan saya. Kalau saya Aidil Arianto sebagai talent headhunter. Jadi pencari kandidat-kandidat. Iya, ada kata-kata hunternya. Hunter. Jadi Oke. yang mencari kandidat-kandidat atau pelamar-pelamar yang ada di luar sana. Oke. Belum proses, belum cari, saya proses. Ya, Oh begitu. Jadi kita yang carinya diproses oleh di rekrutmen. Prox. Ya. Oke. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya itu PKSS? Ya, jadi PKSS ini kalau secara sejarah ya, PKSS ini merupakan anak dari YKP BRI, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, dan juga dana pensiun. Makanya selalu disebut juga sebagai grupnya BRI. Jadi Oke. PKSS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang SDM, sumber daya manusia, atau biasa orang kenalnya dengan outsourcing. Outsourcing. Iya. Jadi atau biasa juga orang kenal dengan istilah vendor, pihak ketiga. Seperti itu. Oke. Kan sekarang PKSS itu sudah berapa tahun itu? 20 bulan tahun apa? Tahun ini 26, besok ulang tahun yang Wih, Masya Allah, selamat ulang tahun. Ya. Jadi 15 Juli 99 PKSS. Oke. Selama PKSS berdiri, apa-apa saja klien-klien besar yang ada di PKSS? Kalau yang paling besar karena kita kan merupakan anak dari YKP BRI, tentunya yang pertama itu ada BRI, tentunya yang paling besar. Kemudian juga kita bekerja sama juga dengan holdingnya BRI, yaitu Pegadaian. Kemudian juga kita bekerja sama dengan BUMD juga ada. Kemudian perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Oke. Nah, ada juga yang BUMN kayak OJK, kemudian BPOM, sama ada perusahaan-perusahaan kayak Astra, dan banyak lagi pokoknya. Ada mungkin kalau disebut satu-satu mungkin bisa sampai 100-an kan ya. Oke. Tadi kakak 12 tahun ya? Berapa tahun Ya, di kurang PKSS? lebih, betul. Mungkin tahu sejarah-sejarah di PKSS. Mungkin bisa digambarkan sedikit awal mula perjalanan PKSS sampai sekarang besar seperti sekarang. PKSS itu tahun 99 berdiri, kemudian berkembang pesat ya. Alhamdulillah kita ada di 38 cabang ya, dari Aceh sampai dengan Merauke itu PKSS ada. Ya, setiap cabangnya itu kita ada, dan sekarang kita sudah menggunakan teknologi dalam proses rekrutmennya. Jadi dan kita memang bersinergi dengan pemerintah. Jadi alhamdulillah PKSS salah satu vendor yang paling besar ya di Indonesia ya, vendor outsourcing begitu, dan kita sudah tersebar di seluruh Indonesia itu. Tadi kita bahas outsourcing. Bagaimana sih sebenarnya outsourcing dalam dunia kerja? Khususnya kan sekarang ini masa-masa wisuda. Banyak fresh graduate. Bagaimana peran outsourcing dalam fresh graduate gitu? Iya, jadi sekarang ini kan perusahaan outsourcing itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena sekarang perusahaan besar itu lebih mau berfokus untuk inti bisnisnya, bisnis core-nya mereka. Makanya dalam hal rekrutmen ataupun pencarian kandidat itu diserahkan oleh pihak ketiga. Nah, disinilah peran dari PKSS ini sebagai vendor atau pihak ketiga untuk mencarikan talent atau melakukan rekrutmen untuk perusahaan-perusahaan besar, karena kebanyakan sekarang memang perusahaan besar yaitu fokus ke core bisnisnya saja, sehingga proses rekrutmen atau seleksi itu diserahkan oleh pihak ketiga. Nah, kita PKSS di sini berperan untuk mencari tentunya kandidat-kandidat. Makanya kita sasar banyakkan ke kampus-kampus, karena kita percaya bahwa kampus ini pasti menciptakan talent-talent yang unggul. Apalagi kampus juga punya program-program khusus pastinya untuk mencetak alumni-alumni yang berkualitas.
Makanya kita juga sasar fresh graduate ataupun yang sudah berpengalaman. Tadi dijelaskan tentang talent unggul. Nah, meskipun mereka bertalent, kan mereka belum berterjun langsung dalam dunia kerja. Apa sih tantangan terbesar untuk teman-teman yang akan bekerja ini di dunia kerja sesungguhnya, begitu? Oke, jadi memang tantangan itu banyak. Apalagi tadi Bapak tadi menyampaikan bahwa saat ini kan geng strawberry. Generasi generasi strawberry, betul. Nah, memang benar, memang susah ya dalam hal ini. Kemarin kita rekrut satu hari, tiba-tiba resign. Betul sekali. Dan itu bukan satu kali, ada lebih dari kemarin sudah ada 3 itu resign. Jadi tantangannya memang salah satunya itu kita mencari memang ya talent itu sekarang itu makanya PKSS itu Ghost to Campus memang mencari benar-benar orang yang memang betul kerja begitu, yang memang dunia kerja itu kan tidak segampang seperti yang diharapkan ya, itu kadang-kadang. Nah, tantangannya satu lagi, ketika misalkan baru dapat teguran dia sudah resign, itu adalah satu tantangan dari memang kita rekruter ya untuk di bidang itu. Oke. Itu salah satunya. Iya, kalau dari itu kan mungkin tadi dari segi rekruternya. Oke. Nah, kalau dari sisi talentnya sendiri, sebenarnya tantangannya itu sebenarnya ada di diri sendiri sebenarnya. Karena banyak sekarang pencari kerja yang tidak bisa menyesuaikan dirinya, kurang adaptif. Apalagi peralihan dari mahasiswa ke dunia kerja ini kan kadang banyak yang shock, tiba-tiba dapat teguran yang sebelumnya tidak pernah dirasakan di kampus mungkin, ataupun dimarahi atasan dan sebagainya. Itu kan yang kadang yang bikin jadi tantangan juga tersendiri untuk talent-talentnya. Makanya untuk para pencari kerja ya perlu bisa survive dalam tantangan-tantangan tersebut. Oke. Menarik ini pembahasan. Untuk PKSS datang di Yayan Parepare, apakah ini merupakan program khusus dari PKSS atau ada program-program yang lainnya, terutama di Ghost to Campus gitu? Ya, jadi ini kan hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan kerjasama khususnya dalam sistem rekrut. Nah, jadi kita juga di tahun ini tuh PKSS sekarang memang berfokus untuk mencari talent-talent yang unggul. Nah, makanya dari manajemen juga membuat sebuah kebijakan untuk bagaimana kita PKSS bisa menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak luar khususnya kampus ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Jadi alhamdulillah juga kami juga bersyukur karena bisa diterima dengan baik oleh pihak Yayan Parepare, karena tadi juga sempat disinggung sama Bapak Wakil Rektor ya, bahwa kampus juga memiliki program untuk bisa bekerja sama. Jadi bisa dibilang ini suatu simbiosis mutualisme. Betul. Jadi pihak kampus butuh, kami juga PKSS butuh juga untuk kerjasama seperti ini, supaya kita dalam proses mencari kandidat itu juga terbantu. Oke. Sekarang kan di belakang kamera ini kan sedang diadakan proses apa ini yang bisa dijelaskan sedikit? Ya. Ini adalah proses work interview. Jadi memang kalau dalam PKSS sendiri itu ada beberapa tahapan seleksinya. Jadi memang untuk saat ini karena memang tantangannya di 2025 ini lebih job seeker-nya itu lebih, salah satunya tadi itu ya dari juang dan sebagainya, makanya kita lakukan PKSS Ghost to Campus. Nah, biasanya program-program yang kita lakukan itu adalah selain kita datang MOU, salah satunya itu adalah kita langsung wawancara di tempat. Jadi ini yang kita lakukan, wawancara di tempat, kemudian nanti baru kita akan tahapan tes seleksinya itu akan kita lakukan di kantor. Ini adalah salah satu yang kita lakukan, namanya adalah work interview. Oke. Selain work interview, ada mungkin kegiatan lainnya dari PKSS, misalnya job fair kah,
magang kah atau kuliah tamu kah seperti itu? Oke, biasanya sih pada saat di MOU ini salah satunya biasanya kita lakukan juga talk show. Ya, ada beberapa kegiatan tergantung nanti dari pihak kampus maunya seperti apa. Biasanya kita ada talk show, kemudian kalau magang ada juga kita pemagangan di kantor ya, dalam hal ini tinggal nanti kerjasama, biasanya nanti kampus membuat surat ke kantor untuk izin pemagangan, baru nanti kita akan berapa mahasiswa 3 bulan biasanya maksimal untuk pemagangannya. Itu adalah satu program kerjanya. Sama satu lagi adalah penyaluran alumni tenaga kerja tadi itu. Jadi nanti database, kemudian kita akan proses, itu adalah salah satunya. Oke. Apa pekerjaan yang paling umum, maksudnya yang paling sering bisa disalurkan oleh PKSS? Oke. Kalau yang paling sering itu adalah setiap bulan itu kita selalu ada kebutuhan. Oke. Setiap bulan. Setiap bulan? Ya, betul. Salah satunya itu tenaga frontliner. Kita karena pemasok terbesar itu adalah di BRI dan BRI Group. BRI dan PL Group. Nah, itu adalah sebagai tenaga frontliner. Kemudian biasanya itu juga administrasi, dan paling penting itu adalah tenaga pemasar. Nah, itu adalah tenaga pemasar. Nah, kebanyakan rata-rata adik-adik tersayang dan tercinta ini ya, Gen Strawberry itu rata-rata biasanya itu maunya ke frontliner, ke administrasi. Iya, maunya di ruangan ber-AC ya, duduk di belakang. Betul ya. Padahal sebenarnya tenaga pemasar itu adalah salah satu ketika jenjang karir yang jalan tol itu salah satunya di tenaga pemasar, karena kan challenge-nya lebih tinggi ya dalam nah itu. Namun kadang-kadang itu ya kesusahannya mungkin dari Kak Aidil sendiri baru kemarin ya 1 minggu, kemudian pada saat ditawar lagi mundur seleksi alamnya itu banyak banget itu kalau tenaga pemasar gitu. Oke, kita masuk dulu di tips karir. Itu bagiannya siapa tips karir kira-kira? Boleh. Oke, boleh. Kualifikasi apa yang yang paling menonjol untuk PKSS? Ya. Apakah hanya sekedar good looking atau ada yang lainnya begitu? Good looking kalau dia motivasinya rendah juga nggak bisa. Dia juangnya enggak juga nggak bisa. Jadi yang paling penting itu adalah kemampuan soft skill-nya. Soft skill itu adalah di komunikasi, kemudian ada di interpersonal. Saya selalu bilang bahwa kalau kamu jadi frontliner, harus pribadinya itu salah satu kompetensi intinya itu adalah orang yang ramah dan luwes. Senyum, saya bilang itu yang paling penting. Saya selalu bilang adalah itu senyum, karena yang dicari itu adalah orang yang memang ramah, itu adalah salah satunya. Itu adalah yang memang kita cari. Jadi kemarin motivasi dan daya juang itulah yang memang kita lagi cari. Oke, perlu kita pahami bahwa yang mendaftarin rata-rata mahasiswa yang baru selesai. Mungkin mereka tidak tahu, saya ini sudah benar ini cara pemakaian bahasaku, bajuku, wangiku, tapi tidak diterima. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang umum yang terjadi yang tidak disadari oleh fresh graduate. Mungkin bisa dikasih tahu agar meminimalisir kesalahan-kesalahan dan bisa diterima di perusahaan PKSS. Oke. Pertama itu pada saat perkenalan diri itu tidak boleh menggunakan kalimat aku. Oke. Ya, atau menggunakan kata nama. Coba ada misalkan gini, nama aku adalah Siti Aminah. Nah, itu tidak boleh menggunakan kata aku. Atau biasa jadi adalah kita menggunakan kalimat nama. Saya berasal Siti berasal dari Institut Agama Islam Parepare. Siti asalnya dari sini. Siti usianya ya, itu tidak berpengaruh. Itu berpengaruh, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah salah satu yang pertama ketika perkenalan diri ya itu. Nah, kemudian cara duduk cara berdiri itu juga dilihat. Makanya saya selalu bilang kalau kalian masuk ke dalam ruangan interview, nggak usah ruangan, baru masuk kantornya saja mendaftar, itu kalian tuh sudah dilihat di situ. Bukan di dalam ruangan interview saja. Jadi semua penilaian itu berdasarkan gerak tubuh, cara bicara, bahkan intonasi suara juga berpengaruh mungkin dia. Benar-benar. Karena kan banyak pelamar yang kadang tidak terlalu memperhatikan. Mungkin fokusnya kayak apa ya yang harus saya sampaikan, apa ya konten yang harus saya bilang nanti. Padahal yang paling penting itu adalah apa yang terlihat dulu.
Oke. Entah itu dari cara duduknya. Makanya mungkin ya agak sedikit berbagi ya waktu saya dulu awal juga kebetulan Ibu Titin yang Oh, interview. begitu. Nah, jadi saya memang pelajari kalau gestur itu memang penting. Dari cara duduk kan kadang ada orang yang pas melamar duduknya kayak gini Ya, ditanya. oke. Ada yang lipat tangan kayak gini. Itu kan gestur-gestur yang menunjukkan orang diri. menutup diri. Nah, ini kan kayak menyepelekan lawan bicaranya. Oh, iya, Seperti itu. iya. Makanya kadang kita sebagai interviewer itu harus Duduk tegak. duduk yang tegak, jangan juga yang loyo seperti itu ya. Jadi kita Motivasinya. betul-betul menunjukkan bahwa kita ini siap. Kita ini siap untuk diinterview, kita ini siap untuk kerja. Makanya gestur itu harus duduk yang betul-betul tegap. Walaupun berdiri juga jangan tangannya masuk kantong Iya. ataupun apa. Yang seperti ini saja. Iya. Nah, kemudian baru ke konten yang kita sampaikan. Kayak tadi jangan pakai aku ini kan kayak menunjukkan childish ya, agak childish. Kekanak-kanakan. Iya, kekanak-kanakan. Apalagi sampai Adil tuh nggak suka kayak gini. Ya, itu kan ya pasti Menyebalkan. Membayangkan saya mungkin baru satu pertanyaan itu interviewer sudah langsung Reject. mempercepat Oke. interviewnya. Karena memang ada tipe-tipe manusia seperti itu Iya, ya. benar. Itu kan ya mungkin bisa terlihat ini pasti kalau masuk dunia kerja ini tidak bisa Oke. Tidak matang. survive seperti itu. Apa perbedaan antara, kan ini misalnya saya punya kemampuan, Iya. antara percaya diri untuk menjelaskan sama istilahnya di sini terlihat sombong, Iya. begitu. Over PD. Over pede ya. Iya, benar. Kan misalnya saya bisa mengedit, saya bisa jadi MC, tapi terlihat untuk memperkenalkan bahwa ini kemampuan saya, tapi tidak terlihat sombong. Mungkin bisa dijelaskan atau dipaparkan tips-tipsnya supaya tidak seperti terlihat sombong, gitu. Ya, jadi banyak orang yang bilang ketika misalkan begini, sebutkan kelebihan dan Ya, kekurangannya. oke. Selalu bilang bahwa saya tidak punya kelebihan, takut dibilang sombong. Betul. Atau bisa jadi adalah ketika bilang memberikan kekurangannya semua. Itu berarti salah satunya adalah dia tidak percaya diri. Oke. Itu yang pertama. Kemudian ketika dia menyampaikan, biasanya nanti dari interview itu meminta evidence-nya. Maksudnya perilaku yang ditunjukkan itu apa? Misalkan dia bisa mengedit atau apa. Coba kamu edit apa Jo? Nanti ditanya di situ. Oh, ternyata ini orang cuman asbun. Itu akan kelihatan di situ. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi orang yang bicaranya terlalu banyak itu dari interviewer akan memvalidasi lagi. Apakah benar atau tidak ini yang disampaikan? Saat diwawancara kakak ini, apa kelebihan kakak? Apakah ketika menjelaskan itu tidak terlihat bahwa ini orang, atau memang sudah terlihat bahwa ini bagus untuk kami rekrut? Kan biasanya itu kalau kita kan lihat dari kita kan lihat pertama sebelum kita wawancara itu kan kita lihat CV-nya terlebih dahulu. Oh iya, CV maaf saya potong. CV itu merupakan kerangka dasar atau bagaimana? Saya lupa bahas CV ini, padahal ini yang paling dasar paling ini. pentingnya. Loncat. Iya, loncat. Ya, Nggak Oke. apa-apa, aman. Oke. Bagaimana untuk CV? Apa yang perlu di dalam CV? Apakah tampilan perlu atau sekedar data-data, kata-kata begitu? Oh, tampilan perlu. Tampilan perlu, Ya, oke. perlu. Karena itu membuat kita tertarik. Kalau terlalu banyak juga kalimat, itu membuat kadang-kadang kita nggak mau juga membaca secara detail. Jadi tampilan itu pertama perlu. Kemudian kontennya di dalam itu apa? Nah, kebanyakan juga tidak di situ harus ada prestasinya, pengalaman bidang non formal. Kemudian formal, prestasi ada di dalam situ, keahliannya apa, itu harus ada di dalam, tertuang di dalam CV itu. Nah, kemudian CV itu nantilah sebagai acuan kita untuk melanjutkan pertanyaan kepada kandidat. Nah, kadang-kadang ada kandidat yang menghafal. Ini saya CV saya ini. Itu Oke, akan oke. kelihatan, apalagi kalau ketika ada interviewer yang memang suka nakal, dalam hal ini maksudnya dia suka menguji, ya itu kadang-kadang digulik, akhirnya kadang-kadang bingung. Nah, harusnya memang pada saat idealnya itu ketika kita menulis CV ya, itu ya harusnya di luar kepala karena kan itu dirinya kita. Tapi kan kebanyakan tidak, ini anak-anak zaman sekarang. Dia ya menghafal, kadang saking menghafal dia ekspresinya tidak ada. Pokoknya ketika ditanya langsung di blank. Nah, itu banyak itu yang seperti itu. Makanya ketika datang untuk seperti sekarang, itu memverifikasi CV yang diberikan begitu, Didi? benar. Oke. Sama ini. Tadi kan sempat disinggung tampilan. Nah, tampilan juga
jangan yang terlalu menjereng, yang Ya. desainnya yang terlalu rame dan sebagainya. Iya. Sama ini kadang juga yang banyak orang mungkin over pede di CV-nya karena kadang ditulis keterampilan Microsoft Excel Banyak 90%. Pas dilakukan tes Excel ternyata yang dasar saja tidak tahu. Jadi untuk teman-teman, kalau tips dari saya, jangan tuliskan kemampuan Microsoft Excel, jangan. Sebaiknya dituliskan apa yang bisa dilakukan di Microsoft Excel itu, misalnya data analis contohnya, atau bisa memvisualisasikan data, visualisasi data. Mending yang seperti itu daripada Microsoft 90, Office, iya. Microsoft Excel 70%, 70%, 80%. Jauh lebih menarik interviewer itu melihat ketika apa yang bisa dikerjakan. Misalnya skill videografi atau misalnya kayak data analis. Nah, itu kan jauh lebih menarik dibandingkan menuliskan Microsoft Excel 90% dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Sama yang paling penting ini ya, Bu. Bakat. Nah, bakat apalagi teman-teman di sini kan mahasiswa yang baru mau daftar, fresh graduate, paling yang dia pikir apa yang bisa saya tulis di CV. Nah, tuliskan saja bakatnya apa, prestasi yang pernah didapat apa, organisasinya apa, mau itu di dalam kampus ataupun di luar kampus, itu sangat penting juga. Betul. Karena kadang interviewer itu menjadikan itu sebagai nilai tambahan. Nah, di luar mungkin prestasi secara akademik, ya non akademik juga sangat penting. Makanya kita bisa lihat, oh dia aktif organisasi, berarti terlihat dari caranya berkomunikasi dan sebagainya. Ya. Itu yang paling penting dituangkan dalam CV. Dalam sini betul. Oke. Kita sampai di penghujung ini. Apa pesan-pesan dari PKSS untuk mahasiswa yang akan lulus dan yang sudah lulus supaya bisa siap untuk dunia kerja? Ya. Yang paling penting adalah teman-teman harus bisa siap. Siap dalam artian siap dari segi fisik dan mental. Karena dunia kerja itu tidak seindah, tidak semudah yang mungkin dibayangkan. Kadang yang dilihat di TikTok, dilihat di sosial media yang enak-enaknya saja yang diperlihatkan. Tapi teman-teman perlu mempersiapkan diri, apalagi mentalnya. Perlu mempersiapkan semua kemampuan dalam dirinya. Seperti itu. Intinya kalau teman-teman sudah masuk di dunia kerja, all out saja. Keluarkan seluruh kemampuannya teman-teman. Jangan sampai ada yang disimpan-simpan yang nantinya bakalan kurang optimal untuk bekerja seperti itu. Oke. Sekarang perekrutan di mana-mana. Bagaimana sih cara untuk mengetahui bahwa PKSS lagi membuka lapangan pekerjaan? Apakah ada websitenya, Instagramnya, atau bagaimana? Ya, jadi kita di PKSS itu khususnya kita punya 2 media, khususnya itu Instagram. Di situ kita share untuk flyer-flyer kebutuhan. Nah, selain itu kita juga punya website khusus untuk rekrutmen di rekrutmen.ptpkss.com. Nah, jadi teman-teman nanti boleh ke websitenya jalan-jalan atau boleh juga ke Instagramnya PKSS_Makassar. Nah, itu yang lagi live. Nah, PKSS Ulang tadi. PKSS_Makassar atau PKSS.id. PKSS. Itu untuk akun pusat kami. Oke. Nanti boleh ada di bio-nya, mungkin nanti kita atau di flyer-flyer biasanya kami cantumkan link untuk rekrutmennya. Jadi boleh teman-teman yang mungkin jauh di luar sana, ada yang mungkin di Parepare, di Sidrap ataupun di ujung dunia manapun, itu boleh mendaftar lewat website kami. Oke. Dan semuanya transparan. Transparan. Ya, betul. Kita tidak pungut biaya apapun. Ya, jadi itu juga yang paling penting. Jadi semua rekrutmen di PKSS itu tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi kalaupun di luar sana mungkin ada oknum yang memanfaatkan, berarti itu bukan dari PKSS. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan juga terang benderang tentang PKSS, rekrutmennya bagaimana cara mahasiswa agar terlihat profesional, terutama untuk CV-nya saat memperkenalkan diri dan saat wawancara. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Semoga lancar semua dan kami harap juga jangan bosan-bosan datang ke Yayan Parepare karena
kami memang membutuhkan Bapak Ibu untuk menyerap teman-teman mahasiswa khususnya yang baru selesai. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Saya Vicky bersama kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.